Jadi yang gue baca biografi lu di catatan, lu pernah ada kasus yang luar biasa bang di tahun 2010. Bisa ceritain nggak bang? Aduh. Terjadinya pada saat itu setelah main di liga profesional. Kejadiannya itu. Liga profesional. Jujur gua kecil di Tangerang. Nah, terus gua ibaratnya makan tidur di Tangerang gitu kan. iya. Tapi gua besar itu di Jakarta. Ininya lah ya, pasti tumbuhnya di Jakarta. Di Jakarta karena gua main di kampus itu tadi. Iya. Kuliahnya. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa mereka berpikiran ya beranggapan gue ini jadi musuh mereka gitu. Padahal nyatanya tidak. Enggak. Cuma nggak tahu kenapa lah. Jadi momen itu yang membuat bisa dibilang gue menjadi sendiri di kota gue sendiri. Halo Sobur, sobatnya Orang Busa. Nah, kalau kalian udah nonton di konten One Puff kemarin tentang penelisik, itu juga udah ada Bang Apri dan Bang Fuad ngebahas soal Tangerang Raya Futsal. Nah, di sini gua akan ngebahas tentang kepribadian Bang Apri dan biografi lebih tepatnya sampai Bang Apri dapetin AFC level 2. Oke, saksikan dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan notif lonceng agar kalian bisa mendukung kemajuan futsal Indonesia. Halo Bang Apri. Halo. Sehat Bang Apri? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kemarin kan sama partner gue nih lu ngobrolnya Bang Apri, sama si Eben. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, Ya. boleh tahu nggak sih Bang Apri, nama panjang lu ini siapa sih? Nama panjang gue itu Afri Afdala. Afri Afdala. Ya. Umur berapa Bang? Umur 36. 36. Ya. Status? Status nggak single yang pasti. Nggak single. Udah ada anak cuy dan istri. Satu Bang istrinya? Satu lah. Satu. Ceritain poligami. Nah, kalau gue boleh tahu, lu awal mula berkarir tuh di dunia bola dulu atau langsung futsal Bang? Asal muasal pertama Nah, itu yang jelas jadi pemain ya. yang jelas jadi pemain. Ya, bukan langsung jadi pelatih gue. Iya. Di sepak bola awalnya. SSB. SSB. Di usia berapa tuh Bang? Itu gue pertama kali SSB itu diajak teman di Persita. Wah bersih. Itu SMP gue. Luar biasa. SMP berarti kisaran umur 13 tahun ya? 13 tahun. Itu gua di Persita itu latihan siang. Iya. Di lapangan pemuda, kalau dulu bilangnya lapangan portal tuh, di penjara apa di Tangerang tuh. Dekat pasar. Rel. Iya. Itu gua masih murah sih. Bayarannya masih 5.000. 5.000? 5.000 sebulan. Murah banget guys. Sekarang bisa gua nggak nyampe tahu udah jutaan kali Bang ya? Iya, udah nyampe segitu lah sekarang. Dan dulu namanya SSB-nya Persita, sepak bolanya. Kalau sekarang mungkin trennya itu Benteng Muda. Benteng Muda. Dulu zaman gue tuh Persita dulu. Oke. Oh berarti itu titik awal karir lu di Awal dunia dari situ. bola ternyata bukan di futsal. Nah, lu dari situ pindah kemana itu Bang dari SSB itu? Pertama dari sepak bola di Persita. Nah, Persita. Itu gua sampai namanya dulu ada kompetisi eventnya namanya Jamiat Dahlan. Jamiat Dahlan itu daerah? Nama eventnya. Oh nama event, sorry. Ya, nama eventnya Jamiat Dahlan. Mungkin itu di bawahnya Suratin dulu. Sekarang Liga Remaja bahasanya. Liga Remaja. Ya. Dari situ gua pindah ketemu Om
orang Indosmen dulu, mungkin kalau ada yang teman-teman pernah kenal Indosmen tuh, Indosmen. senior ya. Itu gue suruh pindah ke Putra Senayan. Iya, betul. Ya, itu latihannya di belakang MPR. MPR ini. MPR, Majelis. Ya, majelis di belakang di sana. Dari Itu gue dari Tangerang 2 orang. Dari tetangga sih namanya Jaki Hidayatullah. Itu striker bisa kencang banget dulu zamannya. Partner dulu tuh Bang. Ya, partner gue. Terus gue di sana. Nah, kalau mungkin pernah dengar itu Putra Senayan itu ada pemain Liga 1. Liga 1 ya. Itu Firly. Liga 1 apa nama klubnya? Sepak bola. Dulu dia pernah di Madura, terus Bayangkara nggak salah sekarang. Oh, di Bayangkara. Bayangkara stopper. Itu dulu kecil badannya. Sekarang dulu kayak tingtong. Posisinya dulu gelandang bertahan, tapi sekarang dimainnya di stopper. Oh, stopper. Itu dari situ, terus habis dari Jamiat Dahlar, gue main di di Putra Senayan, terus gue main di event namanya Rentar Persija. Rentar Persija. Ini ada usia berapa ya kira-kira Bang? 16, 15. Ya, berarti lu di usia ini udah bergerilya Bang ya? Ya. Wah, luar biasa. Itu gue jalan kan latihan jam 7 ya. Iya. Itu yang lebih lucu itu gue jalan gue jalan jauh dari rumah itu sekitar jam 5 gue di jalan. Jarak tempuhnya jauh dari rumah. Gue berangkat subuh karena gue setengah 7 itu mesti ada di lapangan. MPR. No, coy, disiplin penting coy. Lihat contohnya nih Bang Apri. Gue ikut event itu di namanya Rentar Persija anak gawang. Di usia 15. Kalau sekarang masih ada Bang? Udah nggak ada kan lapangannya dengan. Gue latihan di Menteng waktu itu eventnya di lapangan Persija di Menteng itu dulu. Gue jalan subuh, gue latihan di sana. Nah lebih lucu lagi di Putra Senayan itu adalah pertama kali gue datang itu suruh bayar baju. Suruh bayar baju. 35.000 di zaman lu nih Bang. Iya, gue berdua kan datang. Nah, yang lebih lucu lagi, ya itu baju lempar-lemparan. Lu aja yang bayarin. Gitu. Oh gitu? Iya, enggak lo aja. Akhirnya kita bagi dua kan, ada 2 jersey. Iya. Jadi bayar 1, gue bayar 1. Main lah itu gue latihan, kebetulan ikut event, masuk, ikut event lah main di sana. Nah, dari situ gue main tuh kelihatan 2, makanya dipanggilnya bocah Tangerang. Oh, sama anak Jakarta. Ya, bocah Tangerang. Ya, dalam berdua, gue pernah di event itu di Liga Putra Senayan itu, gue datang telat kick off pernah, kick off setengah 8, gue datang jam 7, jam setengah 8 lewat. Aduh, terus gimana tuh Bang? Kan kalau mungkin lihat dari HI, HI itu gue ke kanan, itu nggak ada angkot, gue jalan sekitar itu 800 meter. Lu nggak lari Bang? Lari. Gue turun bis di HI, gue lari ke dalam Menteng. Mungkin teman-teman kalau yang tahu lapangan Menteng dulu, dari lapangan Menteng, lapangan dulu tuh, gue lari dari HI ke lapangan Menteng. Itu udah terlambat. Gue nyampe, gue ganti baju, itu baru main sekitar 10 menitan atau 10-15 menit. Yang kasihan lagi itu baru main itu langsung diganti gara-gara nungguin gue dong datang sama teman gue itu si Jaki. Langsung ganti di situ. Berarti sosok Bang Apri cukup spesial dan dinanti-nanti ya. Teman Bang Apri telat itu fatal. Nah nih Bang, udah katanya udah cukup kita sharing-sharing tentang perkenalan lu di dunia sepak bola. Nah, gue mau nanya awal-awal lu kenal futsal dan nyemplung Bang di dunia futsal tuh tahun 2000 berapa dan usia berapa Bang? Itu gue pertama kali nonton futsal dulu ya pertama. Itu kondisi gue itu main di tim Suratin dulu sepak bola. Itu Suratin Persikota. Suratin Persikota. Tangerang tuh. Itu gue latihan di situ tuh ada futsal di TV. Biasanya kalau dulu tuh di mana sih Bang? MNC Bang? Apa? Dulu kalau nggak salah PP. PI. Oh sebelum MNC kalau nggak salah. Antp ya. Antp dulu ya. Dulu kalau nonton itu tahun 2002-2003 lah. Gua tuh masih baru-baru banget futsal Bang ya. Ya pertama kali di situ nonton wah begini, gua lihat pemain-pemain senior semua kan, pemain sepak bola kita senior. Ya udah, karena apa lu sempat ikut seleksi waktu itu Bang? Belum. Oh iya, gua udah masuk tim Suratin itu. Oh Suratin. Cuman nonton futsalnya masih di TV. Masih di TV. Oke.
Udah gitu selesai, gue kuliah di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Ya, gitu. Nah, situlah gue baru dikenalin lah bahasanya. Dikenalin Dunia futsal. Ya, dunia futsal. Oke. Karena kebetulan senior-senior gue dan nasional tim semua di sana. Wah, luar biasa. Jadi gue belajar di sana, gitu, main futsal. Jadi intinya sebelum futsal, sepak bola dulu semua basicnya itu semua mereka bermain sepak bola. Yang dia anak-anak UNJ ini teman-teman lu. Enggak, hampir semua. Karena Semua, futsal ya? masuk itu kan baru di 2002. Baru di era-era Ya, milenial. 2002 2003 lah itu baru situ mulai masuk ya, jadi Iya. backgroundnya itu banyak kan main sepak bola. Oke. Itu awalnya di situ gua baru kenal futsal. Nah, gua agak sedikit flashback dikit nih, Bang. Ya. Lu kan emang berarti dari kecil nih, Bang. Siapa sih, Bang, yang orang yang paling support tuh di dunia olahraga? Apakah kedua orang tua? Orang tua pasti. Nah, Jadi bapak gue tuh sebenarnya dulu mantan pemain PSMS. wow. SMS Medan, Bang, ya. Luar biasa. Oh, gitu. Iya. Orang tua gue tuh pengen banget jadi pemain. Lalu pada saat mau masuk ke lapis 2-nya senior. Sorry, Bang, agak gua cut. Di tahun berapa itu, Bang, kalau boleh tahu? Aduh, tahun berapa ya? Tahun Gue SMA. 70 apa enggak? Gue tahunnya itu SMA pokoknya. Gue tahu. SMA. Itu dia masih main, Bang. Enggak, bukan. Oh, dia udah pensiun. Dulu waktu masih mudanya bokap gue lah. Gitu. Nah, kejadian itu bokap gue setiap habis latihan di PSMS itu ankle. Iya, sakit-sakit lah bahasa gitu. Itu udah agak fatal sih kalau Iya, ankle. nenek gue Geser kalau nggak salah kalau ankle, Bang. enggak, kalau ankle enggak dislokasi. Oh, Bahasanya bukan dislokasi kan lepas. Habis itu dia cedera diurut terus sama almarhum ya kan nenek gue. Ya udah, akhirnya disarankan. Iya, disarankan dulu berhenti main bola. Sedih di situ, Bang. Sebelum berhenti main bola, kalau mau berhenti baru udah disembuhin kakinya gitu. Kalau nggak mau berhenti main bola udah nggak usah disembuhin kakinya. Lalu gue bingung, ya udah akhirnya berhenti. Nah, setelah sembuh ya jadi nenek gue tuh pengennya ya kayak kayak ustad semuanya. Coba lalu cari wirausaha yang lain. Bapak gue tuh disuruh begitu, Pak. Jadi lo ngaji lo ini segala macam. Nah, akhirnya tuh sepatu, cerita bapak gue nih ya. Sepatu bola ditaruh kantong plastik 2 diikat warna hitam. Itu ditaruh di tempat sampah. Jadi bukan sampah, men. Iya. Jadi kalau teman bapak gue ke rumah nih manggil ya kan, suruh latihan di PSMS, dia nunggu nyokap gue tidur, nenek gue tidur. Dia keluar rumah, manjat pohon, manjat pagar tuh, ngubek-ngubek tempat sampah tadi jadi sepatu, baru dia berangkat. Pulang diikat lagi, ditaruh situ lagi, akhirnya dia ke rumah. Begitu terus tiap hari. Akhirnya pas ketahuan udah parah cederanya, karena itu ya udah akhirnya disuruh udah berhenti bokap gue. Oh, situ gitu. Nah, kalau boleh tahu lu berapa bersaudara kandung sih? 4. Gue anak paling bontot. Oh, anak paling bontot. Yang berjiwa olahragawan lu doang atau ada saudara kandung yang lain, Bang? Abang gue pertama cowok, kedua cowok, ketiga cewek, gue paling bontot. Oh, berarti 2 cowok, 1 cewek. 3 cowok, 1 cewek. Ya, itu anak pertama. Pokoknya semua dijejelin itu sepak bola. Dijalin awal itu. Ya. Masukin SSB kah atau ini? SSB. Abang gue yang kedua itu pernah di Persita juga. Yang pertama itu kalau dulu namanya yang di Perum 2 di PAM. Iya. Ya, itu Pratama. Yang di Palapa. Ya, iya. di situ. Dulu namanya apa, Bang? Pratama. Abang gue main di bek kanan. Oh, di bek kanan. Ya, kalau abang gue yang kedua itu main di Persita sayap kanan. Itu kan main 352 jadi wingback. Itu abang gue. Nah, yang perempuan enggak biasa kuliah biasa lah. Biasa enggak olahraga. Tapi berarti yang lebih fokus lu nih, Bang. Yang lebih fokus. Nah, ini kayaknya sih gue dijejelin orang terakhir karena abang gue itu 2 kali pindah dari sepak bola ke basket sepak bola. Abang gue itu dua-duanya. Ya, emang kalau dilihat secara basic latihannya pun menggunakan kekuatan kaki, tangan juga sih, Bang. Iya, balance body balance gitu ya. Abang gue dua-duanya tuh basket dan beda sekolah SMA. Yang satu di SMA 4 sekarang nih, SMA 4 yang di itu kota atau kabupaten? Kota. Yang satu di Pentek. Itu dulu zaman abang gue main itu basket musim bebuyutan. Serius? Itu musim bebuyutan. Nggak beda jauh umurnya, Bang.
beda 1 tahun. Wah anjir, ketemu dong pas turnamen tuh. Iya, itu makanya ketemu mulu. Kalau berdua ketemu mulu kalau basket. Itu udah gak ada lawan itu. Pokoknya musuh buitan dulu tuh. Nah, Rival itu, ya? Iya, rival. Ketemu, habis itu nah gue lah anak paling bontot dari usia 6 tahun, sama bokap gue disuruh nendang-nendang depan rumah. Gitu. Coba kamu nendang-nendang gitu kan. Iya, taruh. Mungkin dia juga kangen kali Bang. Iya, Ya. dari jarak 5 meter, 3 Iya. meter terus sama mundur sampai 10 meter di gang rumah gue tuh ya begitu aja kerjaan. Tendang gitu. Sebelum gua masuk ke pertanyaan lebih dalam tentang prestasi lo nih Bang, lebih tepatnya gua mau ngasih 5 pertanyaan Bang. Iya. Yang kudu lu jawab cepat. Yang pertama, bola atau futsal? Sekarang futsal. Futsal sekarang ya. Ya. Oke. Futsal. Yang kedua ada Tangerang Raya atau PON? Halo gila. Aduh. Gak apa-apa Bang, pilih salah satu aja Bang. Enjoy aja Bang, gak apa-apa Bang. Gue pilih pon. Pilih PON. Yang ketiga independen atau pemerintah? Independen. Ya. Yang keempat pelatih atau coaching klinik? Pelatih. Pelatih. Ya. Yang kelima terakhir nih, kabupaten atau kota? Banten. Banten. Oh berarti kabupaten. Iya. Karena kalau udah bicara Banten kan kabupaten sama kota. Iya. Kan? Nih gue bicara Banten ya. Oke Banten. Coba Bang, salah satu pilih Bang. Untuk di planning panjang atau jangka pendek lu lebih fokus ke mana nih Bang? Ke kota. Jadi cerita dari gue nih kan. Gue nggak jujur gue sebenarnya pengen banget di kota Tangerang gitu. Oh gitu. Pengen banget gue. Cuman nggak tahu kenapa mungkin agak sulit ya sampai saat ini mungkin gue ya susah gitu, sulit untuk itu doang gitu. Kalau di kabupaten bahasanya tuh ruang geraknya tuh lebih luas gitu. Kalau di kota tuh kayaknya ada batasan gitu. Kalau bicara apa suruh milih ini agak gue sulit sebenarnya. Gue bicara makanya gue jawab gue Banten mendingan gitu. Tapi kalau misalkan hati kecil gue sebenarnya gue pengen di kota Tangerang gitu. Cuman masalahnya buat itunya agak susah gitu. Oke, berarti kita kunci jawabannya di Banten. Iya dua-duanya. asli. Oke. Nah, berarti lu nyebur ke futsal tahun berapa tuh Bang? Udah mulai masuk ke selain tadi apa? Yang apa? Dulu yang pertama tuh, yang pas di kampus UNJ, lu masuk liga apa tuh? Di kampus Iya. Liga Mahasiswa. Iya, Liga Mahasiswa. Itu nama klubnya apa? Tadi? Universitas Negeri Jakarta. Oh iya kan. Iya. Di rumah. Nah, habis lulus itu lu kemana itu Bang? Udah langsung ikut ke pelatihan kah? Oh belum. Kalau dari kampus itu gua gimana ya? Pemain udah waktu itu di profesional udah. Nah di situ masa transisi gue itu di 2010. 2010? Ya, dari pemain ke pelatih itu 2010. Ini pilihan yang sulit sebenarnya karena 2009 itu alhamdulillah pernah juara liga profesional 2009. Itu jadi 2010 itu gue masa transisi gue pegang tim tapi statusnya masih pemain. Gitu. Nah, barulah senior gue atau bisa dibilang sekarang instrukturnya pelatih di Tangerang. Yeah. Itu Andri Rawan. Nah, di situ dia yang menunjuk gue atau memilih lo ya mendingan lo ngelatih. Oh ya lu dikasih usulan usulan seperti itu. Oke. Nah dari situlah gue berpikir nggak langsung gue jawab sih, tapi gue butuh waktu dulu untuk memutuskan. Akhirnya lah gue pilih karena masukan yang dia berikan itu ternyata memang benar. Itu aja makanya gue harus memilih karena di situ ada pemain yang senior itu ada 5 dan 5-5-nya ditanyain gitu. Pemain senior yang waktu itu gue main itu 5-5-nya ditanyain, lo mau ngelatih gak gitu. Sebagian ada yang memilih masih jadi pemain, ada yang abu-abu gitu loh.
dan gua sama satu lagi teman gua penjaga gawang itu yang memilih untuk jadi pelatih. Oke. Nah, gue juga masih kepo nih soal prestasi Bang April. Soalnya belum tanya juga lebih dalam sama gue. Biar langsung kita tanya aja. Tolong Bang, bisa ceritain nggak prestasi lu Bang dari tahun ke tahun nih Bang? Masih ingat kayak gue ya. Masih ingat gue ya. Kalau yang gue baca, soalnya yang gue baca sih lu pernah main di elektrik PLN. Ya. Itu tim bisa dibilang tim besar ya, tim tertinggi yang pernah gua bermain di situ. Nah, bagaimana lu bisa nyampe masuk tim elektrik PLN? Gua juara ada lu pas ada lu. Gua lama bermain futsal itu yang jelas di mahasiswa. Berkecimpung di mahasiswa, di kompetisi mahasiswa, di liga mahasiswa. Berkecimpung di situ terus. Lu aktif futsal pas di mahasiswa. Nah, dari situlah mulai ada tawaran, ada panggilan seleksi untuk di liga profesional 2009. Ini masih jadi pelajar UNJ atau udah pengen tamat Bang? Belum. Oh belum. Gue lulus 2010 ya. Kuliah 2002, lulus 2010. 8 tahun gue kuliah. 8 tahun luar biasa. Untung tidak kena pemutihan. Kalau sekarang tahun udah mulai kena pemutihan. Belum ada dulu. Ini belum ada. Belum. Iya. Oh berarti kenapa itu Bang bisa 8 tahun Bang? Ya itu waktu gua habis untuk latihan. Latihan ya, ketinggalan kelas ini itu. Iya, pagi sore malam. Iya sih. Iya, 8 bulan gua pernah latihan pagi sore angkat besi, gua lari subuh. Ya kan, gua pulang, gua lari siang, angkat segala macam dah, gua naik turun tangga, naik tribun, segala macam, gua lari 10 kilo. Wah, luar biasa. Ya udah kemana-mana. Udah pahitnya di lapangan latihan dulu rasain Bang. Ya. Nah, kira-kira waktu lu mampir ke tim atau lagi bertanding, pernah nggak sih Bang ada masalah gitu? Kayak misalnya lu jadi, biasanya kan kalau yang gua alamin ada murid baru di sekolahan gua, biasanya dia agak-agak diajakin berantem dulu lah gitu. Agak-agak ditoyol dulu, dites mental. Pasti ada Bang yang pernah ya. Masih ada. Tapi alhamdulillah gue nggak ngerasain itu. Semua berjalan dengan baik. Cuman sedikit masalah gue tuh pada saat sudah mau puncak, ibaratnya kalau di gunung tuh biasanya mau summit ya kan? Iya mau summit. Selalu ada aja di situ. Yang masalahnya. Ya mungkin dari gue nya gitu, gue nggak tahu kenapa. Guys, pada saat mau muncak itu mentok, naik mau muncak mentok. Ya ada yang ngejagain gitu. Iya itu masalah gua yang nggak masih pengen dicari masalahnya sampai mana. Di guanya ini ada apa gitu maksudnya gitu. Oh berarti untuk lu sendiri lu nggak tahu Bang masalahnya? Nggak tahu, gua nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada yang nahan lu untuk ke summit. Tiba-tiba ya untuk ke summit betul. Aduh. Gue dulu pernah, lo bayangin seorang pelatih dulu kan nggak ada BBM ya, belum ada BBM. Nah, BBM masih WhatsApp belum ada lah. Masih SMS, telepon gue aja masih Asia men. Asli Bang. Asia, Huawei itu yang hijau. Rasain gue masih Asia, telepon. Itu di SMS sama pelatih ini gue suruh latihan. Iya. Sampai di seorang pelatih di SMS gue suruh latihan. Nah di situ gue merasa kan karena rumah gue jauh kan dari Tangerang, gue mesti ke Jakarta, gue ke Tangerang ke Jakarta, waktu itu gue ngekos ya, jadi gue agak sedikit hilang di situ putus, ya udah akhirnya hilang, gitu, gue hilang gitu aja gitu. Berarti sempat banyak yang nyari juga ya di masa gue jadi pemain itu mungkin ya, menurut gue ini, gue pernah masuk di All Star-nya mahasiswa Jakarta. Wow. Itu yang gue ingat itu 2005-2006. Berarti gue masuk tim Alsar mahasiswa. Jadi pemain terbaik di mahasiswa itu. Se-Jakarta. Luar biasa. Itu sebanyak gue jadi pemain itu pengalaman. Mungkin dari apa ya?
cepatnya lu naik daun banyak yang sirik kali bang ya. enggak ada yang perlu disirikin sih. Oh, kagak ada yang disirikin. Yang masalah sudut pandang aja. Nah, ya. Kira-kira lu pernah denger nggak sih bang sudut pandang apa gitu yang jelek tentang lu? Simpang siur gitu, simpang siur. Nggak tahu ya. Yang paling ngebuat kuping lu, emang gua kayak gitu ya? Gitu loh buat. Iya, panas gitu, panas banget kuping lu. Betul. Iya. Ini mungkin masalah gua awal ya. Jadi kalau orang-orang ketemu sama gua awal itu ya pasti ketemunya seperti itu. Masalahnya seperti itu. Bisa dibilang masalah casing ya. Casing. Ya, jadi bisa dibilang pepatah mengatakan don't judge the book by cover. Jadi masalah casing. Jadi banyak orang lihat gua tuh galak. Gitu kan. Terus judes gitu gimana ya? Padahal nyatanya bisa lihat sendiri kan, ini nyengir biasa, enjoy. Iya, karena memang hampir semuanya gitu. Hampir semua padahal sih ya emang gue biasa aja sebenarnya, nggak ada masalah sama orang gitu. Karena casing gue seperti ini yang akhirnya orang berpikiran jelek sama gue gitu. Tapi gue baik tenang aja sih. Gue nggak sejahat itu kok. Siap, gue percaya sama lu. Gue di One Puff ada namanya Pinau. Apa itu? Pencari informasi narasumber One Puff. Jadi yang gue baca biografi lu di catatan, lu pernah ada kasus yang luar biasa bang di tahun 2010. Bisa ceritain nggak bang? Aduh. Terjadinya pada saat itu setelah main di liga profesional. Kejadiannya itu Liga profesional. jujur gua kecil di Tangerang. Nah, terus gua ibaratnya makan tidur di Tangerang gitu kan. Iya. Tapi gua besar itu di Jakarta. ininya lah ya pasti tumbuhnya di Jakarta. Di Jakarta karena gue main di kampus itu tadi. Iya. Kuliahnya. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa mereka berpikiran ya beranggapan gue ini jadi musuh mereka gitu. Padahal nyatanya tidak. Enggak. Cuma nggak tahu kenapa lah. Jadi momen itu yang membuat bisa dibilang gue menjadi sendiri di kota gue sendiri. Oh, karena lu emang mungkin yang orang sini melihatnya karena lu lebih pro ke Jakarta kali bang ya. Tapi gimana? Ya itu udah dibilang masalah sudut pandang, masalah pola pikir manusia kan kita nggak tahu. Nah, banyak orang banyak pikiran kan. Rambut sama hitam, iya, isi kepala beda-beda. Jadi gue nggak tahu juga apa yang mereka pikirkan bisa seperti itu. Gitu. Iya sih. Dan ternyata gue ketemu jawabannya yaitu kembali ke casing. Iya sih. Aduh, ini Tuhan loh yang ngirim. Iya. Masa ya gue mesti rubah-rubah. Jangan bang. Jangan Bang. Masalah casing, masalah gue nggak boleh ngelawan takdir ya kan? Iya betul. Gitu. Nah bang, gue mau nanya tentang planning jangka pendek dan jangka panjang untuk diri lu sendiri bang. Lu bakal lebih fokus ke olahraga futsal kah atau lu bakal wirausaha ke yang lain? Gue dari 2010 sampai sekarang. Nggak, karena kan kalau di tahun ini kita udah tahu Bang Apri sudah membuat Tangerang Raya Futsal League di tahun berapa? 2016 bang? 2016 itu udah tercapai sampai sekarang. Alhamdulillah masih akur, masih erat dan masih solid. Itu di bawah naungan siapapun selain ketua, Bang Apri dan panitia sebagainya. Nah, planning jangka panjang apa ya? Gue 2010 tuh yang pertama gue udah dari 2010 ya sampai sekarang itu gue menghadapi masalah yang memang benar-benar sulit. Shock therapy ngebuat ya, shock therapy. cuman ini udah gue lewatin. Kalau gue rasain itu sebanyak 4 kali. Wow, 4 kali, tapi situasi sama. situasi sama. Ya, situasi sama. Ini yang membuat
Apa namanya, gue kadang suka berubah kalau lagi dapat momen itu. Gue sekarang suka berubah pikiran, apa ya gue keluar aja kali ya, apa gue cari pilihan yang lain ya gitu. Tapi nanti udah lewat nih, ya gue jalan lagi di jalan gue gitu. Karena emang hati kecil pun nggak bisa di. Ya karena Ya, pilihannya ya gue bekerja jadi orang kantor, atau gue sebagai guru pendidik lah, atau sebagai guru di sekolah gitu, atau kerja di pemerintahan segala macam. Udah banyak yang nawarin gitu. Cuman hati kecil gue kok kayaknya ini bukan passion gue di mari gitu. Kayaknya bukan keterampilan gue sesungguhnya gitu. Padahal kan lu diminta kerjaan itu pun lu bakal ngebina adik-adik yang di jurusan olahraga futsal, bang. Apa beda, bang? Beda pastinya. Pasti beda. Karena kalau udah kerja kita sama orang kantor ya maksudnya, begitu kita harus ninggalin yang lain. Tinggal lapangan. Iya dong, tinggal lapangan. Iya sih. Jadi itu ya pilihan yang sulit. Gitu. Jadi akhirnya gue kayaknya gue tetap jalan di sini aja gitu. Karena gue ini bahasa yang memang gue sampai sekarang gue gue terima gitu ya. Gue rekam, gue simpan. Itu bahasa dari diri dulu atau orang lain, bang? Orang lain yang nyampe. Oke, orang lain. Ya. Dia cuma bilang itu ibarat di depan lo ini ada tembok besar. Lo harus lewatin tembok itu tanpa alat. Waduh, gimana caranya? Makanya ini istilahnya sih. Istilahnya itu ya? Tapi tembok besar lo lewatin itu tanpa alat. Tanpa lo tangan kosong lah biasanya. Lo mesti lewatin tembok besar. Tetapi jika lo sudah bisa berhasil lewatin tembok besar yang ada di depan lo tanpa alat tadi, lo akan jadi orang. Luar biasa. Itu kata-kata yang lu terima dan lu ingat, bang. Masih sekarang sampai dulu. Itu waduh. Itu kalau lu filosofin, kalau lu artiin ke apa ya? Arti yang lain, ibaratnya apa itu? Setiap ada masalah yang besar di depan kita itu, ya kita harus lewatin. Iya sih. Jadi harus lewatin, kita harus selesaikan sendiri. Jika kita berhasil itu, kita kuat, ya kita akan jadi orang. Itu bisa dibilang ya itu namanya pengalaman. Iya sih. Tapi bener, bang, proses tuh tidak bohong, bang. Betul. Oke, mungkin kita nanya harapan aja nih ya ke Bang Apri untuk kedepannya Bang Apri sendiri dan Tangerang Raya Salib. Bang, sekarang gue mau nanya, lu masih aktif di bola? Belum ngeluarin harapan-harapan? Semenjak di futsal gue udah nggak ada sepak bola ya. Nggak sepak bola ya? Terakhir gue di Porda deh. Terakhir Porda itu gue dapet perunggu. Wih, luar biasa. Ya, Porda Kota Tangerang. Gue dapet perunggu. Itu terakhir, habis itu baru masuk ke futsal. Nah, harapan untuk diri lu sendiri ke depannya dan Tangerang Raya Futsal League yang lu pegang sekarang apa nih, bang? Kalau untuk Tangerang Raya Futsal League sih ya bicara tetap futsal Banten ini harus maju tetap ke situ arahnya. Dia tetap berkembang, terus menghasilkan banyak pemain yang pintar dan cerdas, bisa bermain di nasional tim. Pokoknya nggak kaleng-kaleng lah, ya nggak kampungan gitu bahasanya. Nggak kerupuk. Kalau bahasa percetakan kayak saya nih. Ya nggak tahu kuning ya kan yang lembek tuh ya. Pokoknya harus bisa memajukan atau mengharumkan nama baik Banten sendiri. Dan membentuk atau membuat bibit-bibit khususnya di daerah Tangerang jadi lebih prestasi di bidang olahraga. Kalau dari gue pribadi sih ya jadi orang berguna aja sih. Guna untuk sekitar, bang, untuk semua. Nah, yang tadi gue bilang Pinau, gue juga tahu informasi dari Pinau, bang. Katanya lu pengen buat acara turnamen adu penalti, itu gimana nih, bang? Itu gimana sih, bang? Lu sudah selesai, bang? Lu canggih juga, kan? Enggak, emang Pinau tuh kan namanya juga penyari informasi narasumber One Puff.
Itu Binau Udah namanya. bisa tahu lo. Iya bang, hati-hati dengan Binau untuk kalian semuanya hati-hati. Itu kejadian gue inget banget malam minggu. Tahun ini tahun kemarin bang. Aduh, 2 tahun lalu. 2018. 2 tahun lalu. Nah itu gue ngobrol di samping kuburan. Samping kuburan. Iya, betul. Samping kuburan. Jadi di samping kuburan itu depannya ada warung kopi. Iya. Gue datang ke situ ke rumah teman gue ngobrol-ngobrol santai. Ayo bang, nongkrong. Terus gue lihat kan, ini samping kuburan nih gue bilang. Iya, salah nih nongkrong di sini kayak bilang. Kakek-kakek takut saya disambitin jambu apa ya? Mau di sini aja bang enak. Gitu. Emang kita biasa nongkrong di sini. Udah gue ikutin lah. Siap. Ngomong santai, kita bicara futsal, ABCD, terus menarik lah, timbul ya. Apa yang unik ya? Kalau di futsal ya. Iya. Terus lah, kalau kita ngadain event adu penalti, seru kali ya. Gitu. Itu pembicaraan jam 00.01 detik. Jam 12. Berarti pas ganti tanggal bang. Iya, gue dari jam 8 itu sampai menjelang subuh. Iya. Itu pembicaraan Wah, gila sih. 00.01 detik. Dari jam 8 malam sampai subuh tuh Iya. ngobrolin. Wah. Karena Si di Bang mana Tio, suasana lagi sunyi, sepi, tidak ada aktivitas, Hati juga terus tenang, ya, Bang, ya. timbullah ide-ide yang menarik, yang cerdas itu jadi keluar di jam itu. Iya. Gitu. Tapi itu tunggu bang. Tapi itu bakal lu realisasikan nggak sih untuk di kali atau emang cuman angan-angan? Pengen sih, Karena emang unik juga sih. unik, itu unik banget. Itu unik Gue baru banget. dengar Pengen. aja dari Pinau ini nih. Terima kasih Pinau. Itu enggak, jadi dalam sebuah pertandingan futsal, Iya. oke, jadi bicara dalam sebuah pertandingan futsal itu kita nggak hanya bicara masalah strategi, oke, nggak bicara masalah fisik aja, Iya. oke, tapi kadang kita bicara masalah psikologis. Nah, Itu yang kadang mungkin sekarang olahraga yang modern itu lebih mengedepankan masalah psikologis, pendekatan antara coach dan pemain gitu ya. pemain, terus masalah kejenuhan, stres. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Gue tanya nih sekarang. Oh, gantian hati-hati. Iya, Gue tanya lu apa? kalau nih? nendang penalti apa yang dirasain? Deg-degan bang. Pasti. Pasti bang. Bola yang harusnya masuk dong. Harusnya Iya masuk. dong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lawan dan harusnya masuk. Tapi kenapa nggak masuk? Kiper gue waktu itu gede banget badannya bang. Asli. Kan gawangnya kecil tuh gawang futsal. Iya. Kipernya hampir sama sama gawang tingginya. Gendut lagi. Gue agak pusing nih. Gue lihat salah nih. Nah, Kira nggak masuk. ya, Itu sih. ya dari situlah kapan pemikiran seperti itu yang akhirnya timbullah ide. Jadi penting juga gitu ya, kita kan harus memenangkan pertandingan. Jika draw kan harus ada penalti juga dong. Dan ada penalti itu kadang nggak cuma hanya nendang kencang doang, gitu kan. Lu cuma punya tendangan kencang lah kayak Subatsa ya kan, belum tentu juga boleh masuk, gitu. Jadi ya memang harus dilatih. Makanya gue buat cobalah sedikit bikin event cuman khusus tendangan penalti antara pemain dan kiper. Oke nih bang, pertanyaan penutup. Oke. Ini cukup luar biasa nih bang. Dijawab apa adanya juga boleh. Lu kan AFC level 2 nih bang. Ya. Pernah nggak sih bang ada penawaran kayak orang gitu, tolong dong saya nitip anak nih untuk masuk universitas ini, kayak kasarnya mafia gitu. Nitip anak? Iya. Atau enggak, misalnya lu lagi megang tim mana gitu, tolong dong Bang Apri kalahin 1-0, saya kasih biaya segini. Oh, ini baru nih, ini bicara universitas, ke pendidikan atau bicara tentang futsalnya aja? Futsalnya bang. Futsalnya aja. Kalau futsalnya aja ada. Futsalnya aja ada. Ada. Bicara futsal kayak tadi ya, makanya minta tolong. Itu ngelobinya gimana bang? Yang personal. Personal ya. Nggak di futsalnya sepak bola juga ada. Kalau pendidikan ada juga. Pendidikan ada. Cuman ya itu gue cuma jadi jembatan, bukan. Nah iya maksud gue jadi jembatan ya, gitu bang. menjadi jembatan. Diminta Tapi, tolong gitu. ya, cuman kalau di futsalnya, di pertandingan futsal itu, di event futsal bahasanya ada yang minta tolong seperti itu. Bisa-bisanya kalian para mafia.
Kerja keras. Anak Anda suruh kerja keras. Lari 10 km, angkat-angkat besi. Jangan cuma bisa bayar. Kasihan yang ininya. Penyalurnya. Apalagi kalau situasinya itu kita sama-sama teman. Nah, itu kanan teman, kiri teman, kita di tengah. Harus balance, Mas. Itu yang bikin ya itu berat banget dah pokoknya dah. Jadi yang kanan pengen masuk juga, yang kiri pengen masuk juga. Sama-sama teman baik lah pokoknya. Kanan teman, kiri teman, jadi gue bingung. Yang di sini minta tolong, yang kanan, yang kiri juga minta tolong gitu. Dan tapi akhirnya, kalau gue boleh tahu, bisa disebutin nggak sih bang? Apa lu ada tarif atau emang gimana gitu? Apa lu pernah lu terima atau lu tolak halus gitu? Dan akhirnya ya kita main normal aja. Dites secara karena kondisi ya. Kondisi tim gue itu ya kalaupun kalah gue masih aman gitu, kalaupun menang gue masih aman gitu. Ya udah akhirnya kita nanti tulus sudah main aja, gue minta tolong ya, akhirnya kita main normal aja gitu. Ya apa yang per tim gue lakukan itu ya akan gue buat sama gitu. Gue nggak dipelan-pelanin, nggak dikencang-kencangin gitu, nggak dimain-mainin, berarti ya udah kita normal aja main seperti biasa gitu. Dan akhirnya yang kanan yang gugur. Iya gitu. Serba salah lah, itu emang sulit. Sulit bang ya kalau ngomongin mafia masalahnya temen gitu loh. Cuman kalau nggak teman sih ya enggak juga sih, tetap aja jalannya sama. Misalnya lu kayak ketemu tim yang lain gitu bang di dalam pertandingan, nah dia mungkin ada latar belakang apa gitu yang udah mungkin dia jelaskan sama lu. Dia bilang tolong nih bang Apri, tim gue harus menang karena bla 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 bla, dijelasin tuh sama dia. Dan feedback keluarnya bakal dikasih door prize amplop ini kali, mungkin amplop merah atau putih lah apa. Itu biasanya lu iyakan atau tidak bang? Yang pertama sih kalau gue ngelihatnya itu dengan kondisi tim lah ya. Contoh kecil lah, kalau emangnya tim gue udah nyatakan lolos nih untuk pertandingan berikutnya, atau lolos grup atau masuk semifinal, udah pasti lolos misalnya. Nah lihat kondisi timnya dulu kalau gue. Gitu loh. Nah jika memang ada spare waktu untuk gue memulai latihan lagi untuk menjelang pertandingan berikutnya, jika ada latihan mungkin gue akan fight di sini. Tapi jika tidak ada di pertandingan terakhir itu ya, tidak ada waktu jeda untuk menuju semifinal, tidak ada latihan, gue akan latihan di pertandingan itu. Untuk pertandingan selanjutnya, atau di semifinal, atau di 8 besar, atau di pertandingan final. Jadi eksperimen rasanya gitu, karena gue nggak punya waktu latihan. Jadi gue coba di situ, tapi bukan main-main maksudnya. Itu kan kepentingan pribadi tim gue. Gitu. Nggak menyampingkan tadi masalah amplop lah, masalah ABCD lah, enggak. Nggak biasanya kan ada yang takutnya ada yang jiper gitu sama tim lu, wah nih jago nih gini nih. Udah dia biasanya udah pesimis gitu lah bang. Pesimis mah pasti gue kalah. Tapi gue harus menang nih di acara ini gitu lah. Ya itu paling gue sudut pandangnya seperti itu. Yang pertama gue harus lihat kondisi tim gue dulu. Gitu. Jika memang jika masih aman, karena gue punya waktu pertandingan, udah gue main fight aja dulu. Berarti intinya ada bang? Ada. Mafia. Kalau bicara ada. Luar biasa kalian mafia. Luar biasa. Oke Bang Apri, thank you waktunya. Sudah mampir kedua kalinya di One Puff dan di konten penelisik. Dan untuk para softfood, sobatnya para futsal, jangan lupa mencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notif untuk menambah pengetahuan kamu dan memberikan dukungan penuh untuk kemajuan futsal Indonesia. Ayo bang, bilang bang. Futsal Indonesia penuh inspirasi. 1, 2, 3. Futsal Indonesia penuh inspirasi. Bye bye. Thank you bang Apri.